Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita mengangkat topik pembicaraan pada kesempatan ini terkait dengan fitnah. Ayat Al-Quran menyatakan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Yang kita sudah sampaikan di pekan yang lalu. Lalu apa-apa saja yang menjadi bahagian daripada fitnah dari tingkah laku umat manusia, wabil khusus umat Islam. Para ulama membagikan minimal ada 3 sikap manusia yang menjurus kepada perilaku fitnah. Yang pertama ada yang bernama al-ghibah. Ghibah itu melakukan atau mengatakan sesuatu kepada saudara kita seagama yang apabila sampai di telinganya dia merasa sakit hati atau sedih. Meskipun yang kita katakan itu benar terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari bersabda, beliau menanyakan kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah? Tahukah engkau apa itu ghibah?" Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap lagi, "Zikruka akhaka bima yakrahu." Engkau menceritakan sesuatu, mengatakan sesuatu terhadap saudara engkau yang dia tidak senang dengan cerita tersebut, meskipun cerita itu pernah terjadi pada saudara engkau. Lalu sahabat bertanya lagi, "Idza kana fihi ma aqulu?" Kalau yang kami ceritakan itu ya Rasulullah ada pada dirinya bagaimana? "Idza kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu." Apabila yang engkau ceritakan itu ada pada saudaramu itu, itulah namanya ghibah. Karena kalau sampai ke telinganya, dia sakit hati. Meskipun pernah terjadi. Kalau tidak terdapat pada dirinya, faqad bahatahu. Engkau sudah membohonginya. Itulah fitnah. Mengatakan sesuatu yang tidak ada pada seseorang, mengatakan sesuatu yang ada pada orang sehingga dia sakit hati, menjadi bahagian daripada fitnah. Dalam kehidupan masyarakat Aceh ada satu istilah yang bernama pecece. Istilah pecece ini tidak semua orang Aceh paham. Mungkin ini berada di sekitar Aceh Besar, Aceh Pidi, Aceh Utara, paling-paling Aceh Timur, Barat Selatan mungkin sekitar Aceh Barat saja, karena istilah ini sangat jarang dipakai dan disampaikan orang. Ada beda antara pecece dengan ghibah. Ghibah itu menceritakan sesuatu kepada saudara kita di belakang dia tidak tahu di mana.
Tapi ketika yang kita ceritakan itu sampai ke telinganya, dia sedih, sakit hati, itu ghibah. Pecece, kita lakukan sesuatu, berucap sesuatu di depan orang yang kita maksudkan. Tapi dia ada nilai lawak, ada nilai lucu. Umpamanya ada seorang kawan kita ketika pergi ke pasar Aceh dengan Honda, entah apa dia sedang tengok-tengok toko mau berbelanja, tersenggol dengan becak orang yang diparkir di sana, jatuh dalam got. Itu real kejadian. Lalu kita pulang ke kampung, kita ceritakan bahwa Tunku Pulan itu tadi mesangak-mesangak di pasar Aceh, tersenggol becak yang diparkir di sana, masuk got dia, basah kuyup semuanya. Betul terjadi. Tapi ketika orang tadi pulang ke kampung, ditanyakan oleh orang kampung, saya dengar tadi nabrak becak orang ya, sehingga masuk got ya, basah semuanya, hitam warna baju semuanya ya, dia malu. Nah, kisah ini masuk dalam kategori ghibah, al-ghibah. Karena dia sedih hati, kok sampai cepat-cepat beritanya sampai ke kampung, malulah saya, sedihlah saya. Padahal itu tidak perlu dipublish, tidak perlu dipublikasikan. Tapi karena ada orang kampung yang tengok, jadi pulang kampung ceritakan terus dia. Sedih dia, sakit hati dia. Itu namanya al-ghibah. Tidak boleh kita lakukan. Beda dengan pecece. Pecece itu ada orang di sampingnya. Jadi yang menabrak becak tadi, yang menyenggol becak tadi, ada duduk di balai, di bloko, di kampung umpamanya. Ada orang yang batat seroro, burung tanya, cerita, tahu apa kejadian hebat hari ini di depan dia. Ada orang tadi di pasar Aceh seorang, dia nabrak becak. Setelah nabrak becak, dia loncat ke got dengan Honda-Hondanya sekali. Orang yang kejadian itu dengar, karena yang cerita ini kawan akrab dia diam saja, paling-paling dia ketawa, senyum. Itu namanya pecece. Dalam artian lain, dalam contoh lain, ada orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, melarang anak-anaknya makan mie instan umpamanya. Karena banyak kasus yang doyan makan mie instan itu sekali kena penyakit langsung mati. Ayah bilang sama anak, nak, jangan makan mie instan, itu berbahaya untuk kesehatan, itu penyakit, itu racun kepadamu, kepada tubuhmu. Anak senyap-senyap di belakang ayahnya masak makan. Besok pulang ayahnya sedang makan mie instan lagi, ayahnya larang lagi, berkali-kali dilarang. Di depan ayahnya dia sembunyi, di belakang ayahnya dia makan. Suatu ketika ayahnya pulang terlambat, dah pukul 2, nasi tidak ada di rumah, ikan lauk pauk tidak ada, yang ada begitu buka lemari ada mie sedap 2 biji. Dia ambil satu, dia bawa ke air panas, dispenser, dia tahan dispenser tutup, gawe, sudah lembut, makan. Anak jenguk dari kamar, ada 3 orang anak dalam kamar, jenguk, dia bisik-bisik, ketawa, ayah sudah makan mie instan, ayah sudah makan mie instan. Jawab yang tua, kamu bilang itu racun ayah, kamu bilang itu racun ayah. Lalu adiknya bilang, ayah itu racun, jangan makan, nanti berbahaya untuk tubuh badan ayah. Dengar ayah, kemarin baru melarang anaknya, hari ini dipecece ayah oleh anak. Itu namanya pecece. Jadi pecece itu ada orang langsung bersamanya, tapi kalau al-ghibah orangnya tidak ada bersama orang yang menceritakan itu. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak langsung menyatakan haram,
hukum al-ghibah, tapi karena orang yang kita ghibah itu sakit hati, sedih dan sebagainya, maka dia kembali kepada perbuatan yang haram. Nah, bagaimana kalau ghibah itu terjadi kepada kita? Tadi kita ceritakan konsep ghibah. Sekarang kalau kita dighibahi orang bagaimana? Apakah kita cari orang yang menghibahi kita itu kita tumbuk? Atau kita kembali menghibahkan dia dan mencari-cari kejadian yang aneh-aneh terhadap dia? Kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Allah menyuruh kita, dan Allah tidak sebut hamba Allah di sana. Allah sebut dengan wa ibadur rahman, hamba ar-Rahman. Ar-Rahman itu bermakna zat yang maha pengasih. Dia seakar dengan ar-Rahim, juga bermakna maha penyayang. Jadi ketika Allah menyebutkan wa ibadur rahman, hamba ar-Rahman, hamba yang maha pengasih, idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang mengejek, menghibah, mengucapkan sesuatu kepada hamba ar-Rahman tadi, hamba ar-Rahman berucap qalu salama. Semoga yang menghibah saya itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya kalau orang menghibah kita, kita pakat, kita jaga, kita kawal dan kita cari kawan-kawan untuk mengembalikan ghibah kepadanya. Apalagi kalau itu bukan ghibah, nasihat, baik secara lisan maupun secara tulisan, tidak layak bagi seorang ibadur rahman membalas nasihat tersebut apapun alasannya. Kita orang Aceh karena menganggap dirinya cucu panglima, malah ada yang menganggap dirinya panglima. Ketika dinasihati oleh seseorang, dia malah marah-marah kepada orang itu. Kalau dinasihati dengan tulisan umpamanya, dia pakat semua orang kampung untuk demo tulisan tersebut. Itu tidak dianjurkan dalam agama kita, dan itu bukan perilaku ibadur rahman, para hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina 'alan nas wal 'afina 'alan nas. Orang-orang yang ingin mendapatkan gelar muttaqin dan surga Allah yang dijanjikannya, yaitu orang-orang yang bersedekah, baik dalam keadaan lapang punya rezeki maupun dalam keadaan sulit tidak punya rezeki. Dan orang-orang yang menghindari emosionalnya, yang menahan emosionalnya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Ketika ada orang yang menghibah kita, kita sebagai Abdur Rahman membiarkan dan mengatakan selamat kepadanya, dan kita memaafkannya. Itu konsep Al-Quran terhadap ghibah yang menghadapi kita. Yang kedua, jenis daripada fitnah tadi adalah al-ifki. Apa itu al-ifki? Al-ifki itu ketika kita mendapat sesuatu berita tanpa mengoreksi, tanpa mempelajari, tanpa mengecek keabsahannya, langsung kita sampaikan kepada orang lain. Ini selalu terjadi melalui media sosial. Belum masuk satu pesan dalam WA kita baca sepintas, oh ini menarik ini, kita sebarkan dalam berbagai grup, padahal itu belum tentu kebenarannya. Itu namanya al-ifki. Dan
efek daripada al-ifki itu bisa saja orang berantakan gara-gara sharing kita tadi. Yang ketiga, ada al-buhtan. Al-buhtan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan al-ifki tadi. Al-buhtan ini kita menceritakan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu berita yang tidak pernah terjadi sama sekali. Kita umpamanya menceritakan kepada sekumpulan orang bahwa di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin tadi ada dempet kawat listrik terbakar Masjid Raudatul Jannah. Orang-orang jadi susah. Bagaimana hari Jumat tidak bisa salat lagi, rumah sakit, masjidnya sudah terbakar. Padahal dia tidak pernah terjadi. Bohong besar, itu namanya al-buhtan. Apa saja yang diceritakan tidak pernah terjadi, cerita bohong, itu adalah perilaku kaum Bani Israel, khususnya kaum Yahudi yang menghebatkan dirinya dan memburuk-burukkan umat beragama lain, wabil khusus umat Islam. Maka jauhilah sifat al-buhtan ini karena membawa malapetaka kepada orang Islam dan juga agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.